saya Verlita Fatma Azhara dari Prodi Gizi Kesehatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Menda. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan Angkatan 2024. Halo, perkenalkan nama saya Grace Deni Santoso dari PDIUP 2024. Halo semuanya, perkenalkan saya Kailila Syifa Syaukia, biasa dipanggil Kala, dari Prodi Kedokteran Reguler Angkatan 2024. Halo, saya Rihadatul Alay Azhara dari Prodi Kedokteran Reguler 2024. Halo semuanya, kenalin namaku Ahmad Najib Al-Fawaz dari PDRIK 2024. Interprofessional Education atau pendidikan interprofesional adalah pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan profesi kesehatan yang melibatkan mahasiswa dari program studi kedokteran, ilmu keperawatan, dan gizi kesehatan untuk belajar bersama dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai perawatan pasien yang lebih baik. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antar profesi dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, terkoordinasi, dan berpusat pada pasien. IPE diperkenalkan sebagai respon terhadap kebutuhan akan kolaborasi yang melibatkan antar berbagai profesi kesehatan. Sistem perawatan kesehatan modern kini semakin kompleks, sehingga membutuhkan kerjasama antar profesi untuk menciptakan perawatan yang komprehensif. Dalam konteks ini, IPE bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat bekerja dengan baik dalam tim multidisiplin setelah mereka menjadi profesional yang penuh. Interprofessional Education atau IP memiliki nilai-nilai dasar yang mendukung tujuan utamanya dalam bentuk profesional kesehatan yang mampu bekerja sama secara efektif tim lintas disiplin. Nilai-nilai ini membantu mendorong kolaborasi, komunikasi, dan peningkatan kualitas perawatan kesehatan. Satu, kolaborasi. Nilai inti dari IPE adalah kerjasama yang erat antara berbagai profesional kesehatan. Kolaborasi ini menekankan pentingnya tim yang terdiri dari berbagai profesi dalam memberikan perawatan yang terkoordinasi dan efektif. Setiap anggota tim memiliki kontribusi yang unik yang harus dihargai dan diintegrasikan untuk menghasilkan hasil terbaik bagi pasien. 2. Komunikasi. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan efektif sangat penting dalam tim antar profesi. IPE mengajarkan keterampilan komunikasi yang memungkinkan para profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk bertukar informasi secara efisien, menyampaikan ide, dan memahami perspektif masing-masing. Komunikasi yang baik mengurangi risiko kesalahpahaman dan kesalahan dalam perawatan pasien. Profesional untuk memahami dan menghargai peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Ini mencakup pengakuan terhadap kontribusi setiap profesi dalam memberikan perawatan yang optimal kepada pasien. Nilai ini juga mendorong rasa saling menghormati dan menghindari hierarki yang bisa menghambat kolaborasi. Keterbukaan dan kepercayaan. Keterbukaan dan kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan yang positif antara profesional kesehatan. Anggota tim perlu terbuka terhadap ide-ide, masukan dari profesi lain, serta memiliki kepercayaan bahwa setiap anggota tim bekerja untuk tujuan yang sama. 5. Pengambilan keputusan bersama. Dalam pendekatan IPE, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara individu, tetapi melalui proses kolaboratif di mana setiap anggota tim memberikan masukan berdasarkan keahlian mereka masing-masing. Hal ini membantu memaksimalkan bahwa semua aspek kebutuhan pasien dapat dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil lebih holistik dan tepat sasaran. 6. Penyelesaian konflik. Dalam tim antar profesi, perbedaan pandangan dan pendekatan dalam perawatan pasien dapat memunculkan konflik. Nilai IPE mengajarkan cara penyelesaian konflik yang konstruktif dengan mempromosikan dialog terbuka, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama yang terbaik untuk pasien. Kemampuan ini untuk menyelesaikan konflik dengan baik akan meningkatkan keefektivitas tim dalam memberikan perawatan. 7. Penghargaan terhadap pasien sebagai fokus utama atau patient-centered care. IPE menempatkan pasien sebagai pusat dari kegiatan kolaboratif. Semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh tim antar profesi
harus didasarkan pada kebutuhan dan preferensi pasien. Dengan menjaga fokus pada pasien, tim dapat bekerja lebih baik dalam memberikan perawatan yang sesuai dan bermakna pada individu tersebut. 8. Keterampilan reflektif dan evaluasi diri. IPE mendorong anggota tim untuk terus mengevaluasi diri dan praktik mereka baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim. Refleksi ini membantu para profesional mengidentifikasi area untuk perbaiki, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan standar tertinggi. 9. Keadilan dan kesetaraan. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan dalam peran dan tanggung jawab antar profesi. Setiap anggota tim diperlakukan secara setara dalam proses pengambilan keputusan dan kolaborasi tanpa ada dominasi satu profesi atas profesi lain. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif di mana setiap profesi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. 10. Inovasi dan kreativitas. IPE juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Dengan bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang profesional, tim dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan kreatif untuk menangani tantangan kesehatan yang kompleks. 11. Keberlanjutan. Dalam jangka panjang, IPE bertujuan untuk menciptakan sistem kolaborasi antar profesi yang berkelanjutan di mana profesi kesehatan terus bekerja sama dengan harmonis dan efektif sepanjang karir mereka. Kolaborasi yang dibangun selama pendidikan diharapkan dapat berlanjut di lingkungan kerja dan menjadi bagian dari budaya organisasi kesehatan. 12. Kesadaran budaya. IPE juga mengajarkan pentingnya kesadaran dan kompetensi budaya dalam perawatan pasien. Dengan bekerja dalam tim lintas disiplin, para profesional kesehatan dihadapkan pada beragam latar belakang budaya yang berbeda, baik dari sesama anggota tim maupun dari pasien. Nilai ini membantu meningkatkan kemampuan tim untuk memberikan perawatan yang sensitif secara budaya dan sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita, mahasiswa dari berbagai bidang, dapat membimbing keluarga mitra selama 7 semester dalam bidang kesehatan. Kami akan membagi penjelasan ini ke dalam 3 bidang utama, kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan. Yuk kita mulai dengan bidang kedokteran. Sebagai mahasiswa kedokteran, langkah pertama kami adalah melakukan asesmen kesehatan secara menyeluruh. Kami akan melakukan wawancara medis, memeriksa riwayat kesehatan keluarga, dan melakukan pemeriksaan fisik secara rutin. Hal ini penting untuk memahami kondisi kesehatan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, kami akan berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Istilah medis seringkali rumit, jadi tugas kami adalah menyederhanakannya agar keluarga mitra dapat memahami setiap langkah yang kami ambil. Berikutnya adalah edukasi. Kami akan memberikan informasi tentang pencegahan penyakit, pentingnya pemeriksaan berkala, serta bagaimana keluarga bisa ikut menjaga kesehatan mereka sendiri. Edukasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan selama 7 semester. Dan tentu saja, komunikasi empatik sangat penting. Kami akan mendengarkan kekhawatiran keluarga, mendukung mereka secara emosional, terutama ketika ada diagnosis yang berat atau rencana pengobatan yang harus dijalani. Kami ingin mereka merasa didampingi dalam setiap langkah. Sekarang mari kita bahas di bidang keperawatan. Kami menggunakan pendekatan person center care, di mana perawatan kami disesuaikan dengan kebutuhan individu dalam keluarga. Kami juga akan melakukan monitoring kesehatan rutin seperti memeriksa tekanan darah, kadar gula, dan tanda-tanda vital. Untuk orang yang menunjukkan alat pengukuran tekanan darah, kami juga akan mengajarkan cara merawat di rumah seperti perawatan luka atau pengelolaan penyakit kronis, edukasi kesehatan sehari-hari, seperti pentingnya mencuci tangan dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan, juga menjadi bagian dari keperawatan kami. Dalam bidang gizi kesehatan, saya akan mulai dengan asesmen kebutuhan gizi keluarga. Dikarenakan setiap keluarga memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, dan saya akan membantu keluarga mitra untuk bisa merencanakan pola makan yang sehat dan seimbang. Edukasi pola makan yang sehat sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan stunting. Saya akan membantu keluarga mitra untuk membuat rencana pola makan harian yang terjangkau dan pastinya sesuai dengan kebiasaan makan mereka. Saya
juga akan mengajak keluarga mitra untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung gaya hidup sehat, seperti memasak bersama atau mencoba alternatif makanan sehat yang pastinya sesuai dengan ketersediaan bahan pangan lokal. Itulah strategi dan pendekatan yang akan kami lakukan untuk membimbing keluarga mitra selama 7 semester ini, berdasarkan 3 bidang keilmuan, yaitu kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan. Dengan kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif, kami bisa membantu keluarga mitra untuk mencapai kesehatan yang lebih optimal.